Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran pengelolaan bisnis retail kelas 11. Kali ini kita akan belajar KD7 mengenai advertising dalam bisnis retail. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 7. 1. Mendefinisikan pengertian advertising. 2. Mengidentifikasi tujuan advertising. 3. Menjelaskan manfaat advertising. 4. Mengidentifikasi sifat-sifat advertising. 5. Menjelaskan syarat-syarat advertising. 6. Menjelaskan tipe-tipe advertising. 7. Mengidentifikasi media advertising. Yang pertama ada pengertian advertising. Menurut Kotler, advertising adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang, atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut Wells, periklanan adalah komunikasi non-personal yang dibayar oleh pihak sponsor menggunakan media massa untuk membujuk dan memengaruhi audiens. Menurut Renald Kasali, periklanan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan untuk masyarakat melalui suatu media. Berbeda dengan pengumuman biasa, iklan lebih membujuk orang untuk membeli. Menurut Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia atau PPPPI, periklanan adalah segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa, dan ditujukan untuk sebagian atau seluruh masyarakat. Jadi, periklanan atau advertising adalah suatu bentuk atau sarana komunikasi massa yang bertujuan membujuk audiens atau pembaca agar membeli produk yang ditawarkan. Yang kedua, tujuan umum advertising. Ada 6 tujuan umum advertising. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi yaitu untuk menganjurkan cara penggunaan baru untuk produk tertentu, menjelaskan cara kerja suatu produk, dan membangun citra perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu membujuk, di mana advertising menganjurkan konsumen untuk membeli merek tertentu dan mengubah persepsi konsumen tentang ciri-ciri merek tertentu, juga membujuk pelanggan untuk membeli. Tujuan yang ketiga yaitu mengingatkan, di mana dengan mengingatkan konsumen bahwa produk itu di kemudian hari akan sangat dibutuhkan, mengingatkan konsumen di mana dapat membeli produk tersebut dan menjaga agar pelanggan selalu ingat akan produk atau merek tersebut. Tujuan yang ketiga ada penetapan, di mana advertising berusaha meyakinkan pembeli bahwa pilihannya sudah tepat. Yang kelima ada memberikan nilai tambah, di mana advertising memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Tujuan yang keenam ada mendampingi, di mana advertising sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya lain dari perusahaan dalam proses komunikasi pemasaran. Yang berikutnya ada tujuan khusus advertising. Yang pertama, menunjang penjualan perseorangan. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan dealer. Yang ketiga, menjangkau pihak yang berkepentingan dengan penjualan. Yang keempat, memasuki pasaran geografis baru atau menarik golongan pelanggan baru. Yang kelima, memperkenalkan produk baru. Yang keenam, memperluas penjualan perusahaan. Yang ketujuh, membangun nama baik atau goodwill dan memperbaiki reputasi perusahaan. Pembahasan ketiga yaitu ada manfaat advertising. Ada 3 manfaat advertising. Yang pertama, sebagai pembuka pintu bagi pembeli, di mana advertising berguna sebagai pembuka jalan bagi sales eksekutif untuk mendapatkan calon pembeli. Calon pembeli yang telah terlebih dahulu mengenal perusahaan atau merek produk iklan di televisi, radio, surat kabar, majalah, atau pameran, biasanya lebih antusias dalam menerima kunjungan sales eksekutif. Yang kedua, mempererat hubungan antara penjual dan calon pembeli, di mana advertising ini terjadi apabila calon pembeli sudah berkomitmen untuk membeli suatu produk yang diiklankan.
Pengambilan keputusan pembelian untuk barang modal dengan teknologi tinggi dan berharga mahal biasanya membutuhkan waktu yang lama. Selama proses pengambilan keputusan pembelian, manajer penjualan, bagian produksi, dan sales eksekutif harus berkali-kali mengunjungi calon pembeli. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan hubungan dengan pelanggan, di mana iklan membantu sales eksekutif dalam menjual lebih banyak seri produk kepada para pelanggan. Iklan yang menampilkan macam variasi produk dapat memberikan informasi terlebih dahulu kepada pelanggan. Dengan dukungan iklan yang tepat, perusahaan dapat menjual lebih banyak kepada pelanggan dan sekaligus mengaktifkan pelanggan pasif. Pembahasan keempat ada sifat advertising. Ada 4 sifat advertising. Yang pertama, presentasi publik, di mana periklanan atau advertising merupakan cara komunikasi yang bersifat umum. Setiap orang atau publik menerima pesan yang sama. Dengan cara ini, pembeli mengetahui bahwa motif mereka untuk membeli produk tersebut akan dipahami secara umum. Sifat yang kedua yaitu daya serap tinggi, di mana daya serap yang tinggi memungkinkan penjual untuk mengulang suatu pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan pembeli untuk membandingkan pesan dari berbagai pesaing. Iklan berskala besar yang dilakukan oleh penjual menunjukkan sisi positif tentang kekuatan dan keberhasilan penjual produk yang bersangkutan. Sifat yang ketiga yaitu memperkuat ekspresi, di mana iklan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan kelebihan produk melalui penggunaan media cetak, suara, dan warna. Namun, cara ini harus dilakukan dalam proporsi yang seimbang agar perhatian pembeli tidak teralihkan dari pesan yang ingin disampaikan. Sifat yang keempat yaitu tidak bersifat pribadi, di mana periklanan adalah alat membujuk yang bersifat umum. Oleh sebab itu, audiens tidak merasa perlu untuk menaruh perhatian. Komunikasi berlangsung satu arah dan bersifat tidak memaksa. Pembahasan kelima yaitu ada syarat advertising. Syarat advertising yang pertama yaitu pilihan kata yang digunakan harus tepat, menarik, sopan, dan logis. Yang kedua, ungkapan dan majas yang digunakan harus memikat dan sugestif. Yang ketiga, disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Yang keempat, harus dibuat secara objektif dan jujur. 5. Harus dibuat dengan singkat dan jelas. 6. Tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. 7. Menarik perhatian banyak orang. Yang keenam ada tipe advertising. Ada 6 tipe advertising. Yang pertama, price advertising, yaitu advertising yang menonjolkan harga yang menarik. Yang kedua ada brand advertising, yaitu advertising yang memberikan kesan atas nama brand kepada pembaca atau pendengarnya. Yang ketiga, quality advertising, yaitu advertising yang mencoba menciptakan kesan bahwa produk yang diiklankan memiliki mutu yang tinggi. Yang keempat, ada product advertising, yaitu advertising yang berusaha mempengaruhi konsumen dengan menonjolkan manfaat dari pemakaian suatu produk. Yang kelima, institutional advertising, yaitu advertising yang menonjolkan nama dari perusahaan dengan harapan agar konsumen mempunyai kesan yang mendalam tentang nama perusahaan tersebut, sekaligus menjadi jaminan mutu. Yang keenam ada prestige advertising, yaitu advertising yang berusaha memberikan fashion pada suatu produk atau mendorong masyarakat mengasosiasikan produk tersebut dengan kekayaan atau kedudukan. Yang ketujuh ada media advertising. Media advertising yang pertama adalah media cetak. Media cetak adalah media statis yang mengutamakan pesan-pesan visual yang dihasilkan dari proses percetakan. Media cetak adalah dokumen atas segala hal tentang peristiwa yang diubah dalam kata-kata, gambar, dan sebagainya. Contoh dari media cetak yang pertama ada surat kabar. Seperti bisa kita lihat dalam gambar, ini adalah contoh dari surat kabar. Surat kabar memiliki kelebihan yaitu tepat waktu, jangkauannya luas, sangat dipercaya, dan fleksibel. Kekurangannya adalah jangka waktu pendek dan penerusan ke audiens kecil.
Yang kedua yaitu ada majalah. Kelebihan dari majalah adalah memiliki jangka waktu yang panjang, mutu reproduksi tinggi, mempunyai kredibilitas dan gengsi, serta pilihan demografis dan geografisnya tinggi. Kekurangan dari majalah yaitu terdapat kemungkinan peredarannya menjadi sia-sia jika tidak ada jaminan posisi produk. Yang ketiga ada brosur. Kelebihan brosur adalah memiliki kelenturan yang sangat tinggi, sangat terkendali, peluang interaktif, dan biaya relatif murah. Kelemahan dari brosur yaitu produksi yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan biaya. Selain itu, terkadang pembeli malas membaca isi brosur. Media advertising yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik adalah media iklan yang proses kerjanya didasari oleh prinsip elektronik dan elektromagnetik. Contohnya dari media elektronik yang pertama ada radio. Karakteristik dari radio adalah hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Hal ini membuat tingkat perhatian audiens kepada iklan menjadi rendah dan tidak ada jaminan posisi produk. Kelebihan iklan radio adalah penggunaannya bersifat massal, pilihan geografis dan demografisnya tinggi, serta biaya yang relatif rendah. Jenis iklan radio berupa ad-lib, spot, sponsor program, dan lainnya. Yang kedua yaitu adalah televisi. Karakteristik iklan televisi adalah mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Iklan dengan menggunakan media televisi memiliki jangkauan yang luas, merangsang indera, dan menarik perhatian. Namun, kekurangan iklan melalui media televisi adalah membutuhkan biaya yang tinggi dan paparan bergerak cepat, sehingga sulit dicerna oleh audiens. Yang ketiga adalah iklan film. Iklan film hadir dalam produk film atau sinema. Biasanya, iklan ditampilkan sebelum film diputar. Iklan biasanya berupa property endorsement dan live action. Yang keempat ada internet, di mana perkembangan iklan melalui internet atau interaktif digital semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Kelebihan menggunakan media iklan internet adalah biaya relatif rendah dan tingkat selektivitas tinggi. Adapun kekurangannya adalah media jenis ini relatif baru dan penggunaannya terbatas pada daerah tertentu. Yang berikutnya adalah media iklan luar ruangan. Terdapat beberapa jenis media iklan luar ruangan. Yang pertama adalah iklan outdoor standar, di mana iklan ini berupa baliho besar dengan berbagai ukuran. Iklan dengan menggunakan baliho biasanya menyangkut kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Baliho yang berupa tanda elektronik menggabungkan gerak, warna, dan gambar bercahaya disebut spektakulers. Yang kedua ada iklan transit, di mana iklan transit dapat meliputi iklan pada bis, taksi, terminal, stasiun, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada billboard, di mana billboard adalah iklan luar yang berbentuk seperti poster, tetapi memiliki ukuran yang cukup besar dan dipasang di tempat-tempat keramaian seperti pasar, terminal, stasiun, dan jalan raya. Yang keempat ada display, di mana display adalah iklan yang terdapat pada layar-layar di luar ruangan. Pembahasan ketujuh yaitu memilih media advertising. Berikut ini adalah beberapa pertimbangan dalam memilih media periklanan yang tepat untuk produk kita. Yang pertama adalah tujuan iklan, di mana tujuan iklan bergantung pada prioritas perusahaan pengiklan. Yang kedua ada sirkulasi media, di mana sirkulasi media yang digunakan harus sesuai atau seluas pola distribusi produknya, baik secara geografis maupun demografis. Apabila distribusi produknya hanya meliputi daerah lokal, maka media iklan yang digunakan cukup yang mempunyai sirkulasi di daerah lokal saja. Yang ketiga yaitu keperluan berita,
di mana beberapa produk memerlukan media penyampaian yang dapat memuat gambar, tidak hanya tulisan. Yang keempat adalah waktu dan lokasi saat keputusan pembelian dibuat, di mana keputusan pembelian tidak selalu terjadi di rumah. Keputusan pembelian bisa saja dilakukan di dalam perjalanan ke kantor atau tempat keramaian lainnya. Hal ini dapat terjadi karena adanya rangsangan atau stimulus yang dapat dari iklan yang dilihat dan didengar. Yang kelima, biaya administrasi, di mana pertimbangan biaya berhubungan dengan jumlah sirkulasi media yang akan digunakan dan dana yang tersedia. Semakin banyak sirkulasi media, semakin tinggi pula biaya pemasangan iklannya. Yang kelima yaitu kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan media, di mana kelebihan dan kelemahan media periklanan yang akan digunakan harus dipertimbangkan agar iklan yang ditampilkan dapat bekerja dengan optimal. Paparan materi pada pertemuan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.